yang mana ia telah memberikan saya kesempatan, kesehatan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah di mata kuliah statistika sosial ini. Baiklah, nama saya Anggun Sari, berasal dari Universitas YIN Cekala, dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, semester 4 unit 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul tentang uji regresi berganda. Baiklah, pengertian dari regresi berganda ini adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple, berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Penggunaan linear variabel ini untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor, variabel bebas, terhadap variabel terikat. Uji analisis linear berganda ini untuk mencari pengaruh dua atau lebih variabel bebas prediktor untuk mencari hubungan fungsional dua variabel prediktor atau lebih terhadap variabel kriteriumnya. Rumus yang digunakan sama dengan regresi sederhana, namun disesuaikan dengan jumlah variabel yang diteliti. Rumusnya Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Uji linear berganda ini juga berguna untuk mencari pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau prediktor, atau untuk mencari hubungan fungsional dua variabel. Untuk memperjelas pemahaman ini, kita tentang cara uji analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Kita akan menggunakan contoh, yaitu diduga bahwa besarnya nilai tergantung pada besarnya skor tes, kecerdasan, dan frekuensi membolos. Untuk keperluan tersebut, maka dilakukan pengamatan terhadap 12 orang siswa dengan mencatat frekuensi membolos, skor tes, kecerdasan, dan nilai ujian. Data dari variabel di atas tersebut. Langkah-langkah menggunakan SPSS di dalam uji analisis linear berganda ini, yang pertama adalah buka lembar kerja baru pada program SPSS. Yang kedua, klik variable view pada SPSS data editor. Yang ketiga, pada kolom name ketik skor tes pada baris pertama, ketik membolos pada baris kedua, dan ketik nilai pada baris ketiga. Yang keempat, pada kolom desimal, ketik 0 pada baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Yang kelima, pada kolom label, ketik skor tes kecerdasan untuk baris pertama, ketik frekuensi membolos pada baris kedua, ketik nilai ujian pada baris ketiga. Yang keenam, abaikan kolom yang lainnya. Yang ketujuh, ketik data view pada SPSS data editor. Yang kedelapan, ketik datanya seperti data di atas sesuai dengan variabelnya. Yang kesembilan, dari menu SPSS, pilih menu Analyze Regression Linear, maka akan muncul kontak dialog seperti contoh tersebut. Yang ke-10, masukkan variabel nilai ujian ke kolom dependen dan masukkan variabel skor tes, kecerdasan, dan frekuensi membolos ke kolom independen atau S.
Yang ke-11, pada metode kita pilih metode stepwise. Yang ke-12, klik statistik, klik pilihan estimatis, model fit, dan deskriptif, kemudian klik continue. Dan yang terakhir, klik OK untuk mengakhiri perintah. Baiklah, selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Nama saya Fidara Ani Rengkuti. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Anggut Sari. Regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu buah variabel bebas terhadap satu buah variabel terikat, yang persamaannya itu adalah Y sama dengan A ditambah B X. Y adalah variabel terikat dan X adalah variabel bebas. Koefisien A adalah konstanta yang merupakan titik potong antara garis regresi dengan sumbu Y pada koordinat kartesius. Langkah perhitungan analisis regresi linier berganda menggunakan program EPSS adalah Analyze Regression Linear. Pada jendela yang ada, klik variabel terikat dan klik tanda panah yang ada pada kotak dependen. Maka variabel tersebut akan masuk sebagai variabel dependen. Lakukanlah hal yang sama untuk variabel bebas. Lalu klik OK dan akan muncul output SPSS. Interpretasi output ada 3. Yang pertama, koefisien determinasi, dan yang kedua, nilai T hitung dan signifikan, dan yang ketiga, persamaan regresi. Koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians variabel terikat. Nilai T hitung dan signifikan. Nilai T hitung T-tabel berarti ada pengaruh yang signifikasi antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Atau bisa juga dengan signifikasi di bawah 0,5 untuk penelitian sosial. Dan untuk penelitian bursa kadang-kadang digunakan toleransi sampai dengan 0,10. Persamaan regresi. Sebagai ilustrasi variabel bebas, biaya promosi, dan variabel terikat. Itu ada contoh-contohnya. Teman-teman bisa lihat contohnya itu di makalah di halaman 9 dan halaman 10. Regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda sama saja seperti analisis regresi linier sederhana. Hanya saja variabel bebasnya lebih daripada 1. Persamaan umumnya adalah Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2. Penggunaan metode analisis linier berganda memerlukan uji asumsi klasik yang secara statistik harus terpenuhi. Asumsi klasik yang sering digunakan adalah asumsi normalitas, asumsi linearitas, asumsi mulkolinearitas, autokorelasi, dan asumsi heteroskedastisitas. Bentuk-bentuk regresi linier berganda yang sering digunakan dalam penelitian adalah regresi logistik dan regresi ordinat. Analisis regresi linier ganda. Analisis regresi linier ganda terdiri dari satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Analisis regresi linier ganda dinyatakan dengan hubungan persamaan regresi. Itu ada rumusnya, kawan-kawan juga bisa lihat di makalah di halaman 11. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.